Pernah nggak sih Anda merasa punya segudang pengetahuan gitu ya, strategi sukses kayaknya udah di kepala, tapi kok rasanya hidup nggak bergerak maju? Nah, kita kali ini mau kupas sumber yang menarik banget nih, dari buku The Success Principles. Bab 13, ambil tindakan. Pesannya tuh, wah cukup mengejutkan. Ternyata katanya nih, kunci utamanya bukan apa yang Anda tahu, tapi apa yang Anda lakukan. Benar nggak sih? Mari kita gali lebih dalam. Kenapa tindakan itu jadi mesinnya kesuksesan? Iya, betul sekali. Intisari bab ini memang kuat banget ya dan mendasar. Alam semesta ini tuh gimana ya ngomongnya? Kayaknya lebih menghargai tindakan nyata. Bukan cuma niat atau pengetahuan aja. Pengetahuan, perencanaan itu penting loh sebagai fondasi tentu saja. Tapi ya itu, tanpa langkah eksekusi yang konkret, ya semuanya cuma teori aja. Cuma di atas kertas. Nah, kita bakal lihat nih. Kenapa justru langkah nyata, sekecil apapun itu, yang jadi kunci buat buka pintu kemajuan? Ada dua kutipan di sini yang langsung, wah, bikin saya mikir nih. Pertama dari Abraham Lincoln. Hal-hal baik mungkin datang pada mereka yang menunggu, gitu katanya. Tapi itu hanya sisa-sisa dari mereka yang bergerak cepat, atau hustle. Hustle tuh maksudnya kerja keras, gisit, proaktif gitu ya. Betul-betul, yang nggak nunggu-nunggu aja. Terus ada lagi dari John Ruskin, dia bilang, apa yang kita pikirkan atau yakini pada akhirnya kurang penting. Satu-satunya yang punya konsekuensi nyata adalah apa yang kita lakukan. Waduh, ini kayaknya nusuk juga ya. Kayak pengetahuan aja nggak cukup gitu. Nah, tepat sekali. Ini benar-benar inti persoalannya. Dunia nyata itu kan, ya pasar, lingkungan kerja Anda, itu nggak langsung kasih penghargaan karena Anda tahu banyak. Nggak gitu. Penghargaan itu datang dari hasil kerja nyata. Dari kontribusi yang Anda kasih, dan tindakan inilah yang memicu semacam efek berantai gitu. Efek domino yang positif. Jadi gini, saat Anda bertindak, Anda belajar langsung dari pengalaman. Itu guru terbaik kan? Anda dapat umpan balik, feedback yang berharga banget, yang nggak bakal didapat kalau cuma dia mikir. Hal yang tadinya mungkin bingung, rumit, seringkali jadi lebih jelas begitu Anda mulai gerak. Dan yang menarik nih, tindakan itu cenderung narik orang lain, narik sumber daya lain yang sejalan sama tujuan Anda. Kayak semesta mulai ngerespon gitu loh. Oke. Nah, ada satu konsep nih yang dibahas dan menurut saya agak melawan arus ya. Gagasan siap, tembak, bidik. Bukan siap, bidik, tembak kayak biasanya. Ini kedengarannya gimana ya? Agak nekat mungkin. Artinya kan, berani ambil langkah awal, meskipun belum 100% siap, belum tahu semua jawabannya, terus lihat hasilnya, baru deh disesuaikan strateginya. Emang bisa gitu, Pak? Gimana prakteknya? Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi konsep ini sebenarnya ampuh banget buat ngelawan jebakan analisis berlebihan. Tahu kan, analisis paralysis itu. Atau perfeksionisme yang bikin kita nggak mulai-mulai. Contoh nyata yang dikasih di sumber ini tuh cerita pemasaran buku Chicken Soup for the Soul. Fenomenal kan buku itu? Penulisnya, Jack Canfield sama Mark Victor Hansen, mereka punya ide bagus tapi nggak tahu persis cara terbaik masarin ke majalah. Nah, bukannya nunggu tahu cara yang benar atau format pengiriman yang sempurna, mereka langsung aja kirim kutipan cerita ke banyak redaksi majalah. Gitu aja. Serius? Jadi beneran dikirim gitu aja tanpa tahu format standar tiap majalah? Wah, itu butuh keberanian juga ya. Nggak takut ditolak atau dianggap nggak profesional gitu. Betul, mereka milih bertindak aja daripada nunggu kepastian. Dan hasilnya, ya memang beberapa editor kasih tahu mereka format yang benar. Itu kan feedback langsung yang didapat karena mereka bertindak. Jadi mereka belajar sambil jalan. Tapi yang lebih penting, 35 majalah akhirnya muat cerita mereka. Bayangin, berapa juta pembaca yang mereka jangkau cuma karena berani nembak dulu. Wah, iya juga ya. Ini bukti nyata kekuatan bertindak dulu baru belajar dan nyesuaiin kemudian. Aksi pertama itu yang penting, buat mecah kebekuan, mulai momentum. Jadi intinya, Anda nggak butuh rencana sempurna buat mulai. Menarik banget. Terus, bab ini juga nyinggung prinsip lain yang cukup bikin saya, wah, merenung nih. Cara Anda melakukan apapun adalah cara Anda melakukan segalanya. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita ragu-ragu di satu hal, kemungkinan di hal lain juga gitu ya polanya. Kayak cermin perilaku gitu. Benar sekali.
Prinsip ini ngajak kita buat introspeksi, lihat pola perilaku kita secara umum. Apakah kita sering nahan diri, mungkin karena takut gagal, takut dikritik, atau nunggu momen yang pas terus, yang nggak datang-datang. Nah, pola ini bisa jadi penghambat terbesar kita loh. Ingat, W. Clement Stone, salah satu mentor penulis buku ini, yang terkenal banget sama motonya lakukan sekarang atau do it now. Prinsip ini menekankan pentingnya ngatasin inersia, kecenderungan buat diam aja. Bahkan Sylvester Stallone, wah ini contoh bagus. Setelah nonton pertarungan tinju Chuck Wepner dan terinspirasi, dia nggak nunggu besok pagi loh. Malam itu juga dia langsung duduk dan mulai nulis naskah Rocky. Bener-bener lakukan sekarang secara harfiah. Tapi mungkin ada yang mikir nih, bukannya bertindak buru-buru tanpa persiapan matang juga berisiko ya? Gimana bab ini menyeimbangkan antara lakukan sekarang ini dengan pentingnya perencanaan? Nggak jadi sembrono gitu. Nah, pertanyaan bagus itu. Bab ini tuh sebenarnya nggak nyaranin tindakan sembrono atau tanpa mikir sama sekali ya. Bukan itu. Penekanannya lebih ke mengatasi kelumpuhan akibat analisis tadi, analisis paralisis, dan juga ketakutan buat mulai. Prinsip lakukan sekarang sama siap tembak bidik itu sebenarnya saling melengkapi. Rencana tetap penting, ya jelas, tapi rencana sebagus apapun kan nggak ada gunanya kalau nggak dieksekusi. Jadi tindakan awal, meskipun kecil, mungkin belum sempurna, itu justru ngasih data, ngasih pengalaman nyata buat nyempurnain rencana tadi. Itu proses membidik setelah menembak. Kalaupun ada kegagalan atau kesalahan di awal, itu dilihat bukan sebagai akhir, tapi sebagai feedback berharga buat langkah selanjutnya. Jadi intinya bukan ngabain persiapan, tapi jangan sampai persiapan jadi alasan buat nggak pernah mulai. Gitu loh. Oke, paham. Nah, ini membawa kita ke refleksi penting nih buat Anda semua yang lagi dengerin. Coba diperhatikan, pola menahan diri atau menunda tindakan apa sih yang paling sering menghambat langkah Anda? Mungkin takut salah, nunggu inspirasi datang, atau ngerasa, belum cukup siap nih, yang mana kira-kira? Dan pertanyaan lanjutannya nih, tindakan spesifik apa yang paling kecil sekalipun yang bisa Anda ambil hari ini juga, sekarang juga, untuk bergerak maju ke salah satu tujuan Anda. Nggak perlu tahu semua langkah berikutnya kok, cukup satu langkah kecil aja buat mecah kebuntuan itu. Buat mulai pergerakan. Jadi jelas banget ya pesan utamanya kali ini, pengetahuan itu potensi kekuatan, iya. Perencanaan itu peta jalan yang bagus, oke. Tapi hanya tindakan nyata yang jadi kendaraannya, yang benar-benar nganterin Anda sampai ke tujuan. Tanpa aksi, ya semuanya tetap cuma potensi aja, nggak jadi apa-apa. Iya, betul. Sebagai penutup nih ya, mari kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita setuju nih, pengetahuan aja nggak cukup ngubah hidup tanpa aksi nyata, maka tindakan super kecil apa yang mungkin cuma butuh 5 menit dari sekarang, yang bisa Anda lakukan sekarang juga, saat ini juga, buat sedikit aja mendekat ke salah satu impian atau tujuan Anda. Nggak peduli langkah selanjutnya masih samar atau belum jelas. Ingat aja, satu langkah kecil yang Anda ambil hari ini, itu bisa jadi pemicu momentum besar buat besok. Jadi, jangan cuma tahu, lakukan sekarang.